Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan kepiting bakau yang dilakukan oleh kelompok Estuari Crab Baros di Pedukuhan Baros, Kelurahan Tirtohargo, Kapanewon, Kretek. Di sini perlu diketahui juga sebenarnya wilayah ini sangat berpotensi untuk kegiatan budidaya kepiting. Jadi karena dari segi pasar bisa jadi peluang bagi kelompok Estuari Crab untuk mengembangkan itu. Pada kesempatan kali ini kita mau sedikit banyak menceritakan bagaimana sampai saat ini adanya alat-alat metode baru, penemuan baru untuk pengembangan budidaya kepiting. Terlebih dahulu kita sedikit menyinggung sejarah awal dari adanya motivasi untuk membangun budidaya kepiting di kawasan mangrove sini. Dulu pada tahun 90-an di kawasan kami ini banyak kepiting yang bisa tumbuh, bisa menghasilkan banyak komoditi perekonomian di masyarakat. Dulu pertama kami mencoba untuk sistem budidaya dengan alat sederhana dari bambu. Terus kita mencoba sedikit ada keberhasilan, terus ada kendala karena bambu banyak yang rusak di capit sama kepiting. Ini yang terbaru, ini crab house. Jadi kita berbudidaya kepiting dengan sistem crab house seperti ini, kita susun-susun. Ini keseluruhannya ada 300 unit. Nah, sementara ini karena baru 30% yang terisi kepitingnya, itu kendalanya juga dari pengadaan bibit. Dengan adanya alat yang baru ini bisa kita katakan modern lah. Ini dari sumber airnya, kita dari sumur itu air payo, kita masukkan, kita suling, terus kita rotari ke setiap unit. Nah, setiap unit ini yang kita alir yang payo. Jadi di sini ada beberapa macam media ini untuk penyaringan air. Jadi nanti kita bisa memasukkan mungkin vitamin, nutrisi kita melalui kotak-kotak ini. Kita menggunakan filternya itu dari alami. Jadi ini ada bebatuan, ada bekas-bekas kerang, itu yang sudah kita bersihkan. Terus ini juga intinya untuk menyaring air. Awalnya kita kan air ini dari sumur bor. Nah, sumur bor itu kita bor kedalaman sekitar 30 meter. Itu kita untuk mencapai yang ada kadar garamnya. Jadi air yang masuk dari pompa dari peralon sini itu sudah payo. Nah, karena habitat kepiting itu di air payo, kita harus mencari air yang payo. Nah, dari pipa kita masuk setiap kotak-kotak ini. Nah, ini kita memasuki filter. Nah, filter utama itu yang namanya spon. Kita cuci setiap 1 minggu sekali. Kita bisa menilai bahwa airnya itu betul-betul bersih yang masuk di setiap kotak-kotak ini. Nah, dari kotak-kotak sini kita juga masih menggunakan pompa. Pompa ini kita alirkan ke setiap box-box yang kita untuk budidaya kepiting ini. Nah, di situ ada aliran yang mengalir terus. Kita rotasi, jadi airnya itu selalu berputar. Jadi dari pertama ngambil masuk ke penyulingan atau penyaringan ini, kita naikkan, kita masukkan ke box-box ini. Nah, itu kerjanya terus seperti itu. Tadi dari aliran air yang sudah memasuki filter itu kita salurkan ke setiap box.
Ini yang kotak-kotak ini isinya kepiting. Nah, di sini ada air yang mengalir. Terus nanti sini ada kepitingnya. Terus air itu akan tidak bisa meluap karena ada sistemnya yang stabil. Jadi di situ nanti bisa kembali mengalir ke peralon-peralon yang pipa-pipa yang selanjutnya. Di sini ada tanggal kita memasukkan bibit. Terus bibit itu berapa beratnya. Nah, di situ nanti kita bisa untuk mantau atau ngecek. Nah, jadi dari usia bibit itu berapa on, itu kita untuk menentukan makanan tadi yang dulunya dari bambu, sekarang sudah menggunakan box-box seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengurangi biaya akomodasi untuk pengadaan tempat. Jadi ini bisa kisaran sampai 30 tahun. 30 tahun kita masih kita gunakan. Terus yang kedua dari pakan. Pakan kita menggunakan ikan rutan. Jadi yang nominal rupiahnya agak murah. Kalau kita hitung itu benian 100 biji kepiting, 100 ekor kepiting, itu satu bulannya cuma menghabiskan 7 sampai 8 kilo ikan. Jadi dari alat kita menghemat, bisa tahan lama. Dari segi makanan, nah itu kita beli yang murah. Untuk penjualan kepiting ya tetap sama, harganya pasti tinggi. Harganya pasti tinggi. Minimal berapa Pak dalam kondisi biasa? Maksudnya kita nggak ada liburan panjang gitu. Kalau hari-hari biasa itu di pasaran lokal sini itu 80 sampai 90.000 per kilo. Benih sementara kelompok sini masih minta rekanan dari luar, dan juga ada untuk kepiting lokal sini. Nah, kepiting bako sini lokal ada. Terus untuk masalah ukuran benih, nah kita ini menggunakan crab house ini kan ada sekitar 300 unit, Pak. 300 unit ini untuk kita tidak bisa satu macam. Jadi kita gunakan untuk 3 macam. Jadi yang ukuran 1 on, 2 on, sama 3 on. Jangan sampai terlalu lama untuk menunggu hasil panen. Nah, kita untuk yang benih 3 on, nanti kita usiakan misalkan 1 bulan, itu sudah bisa mencapai 4 on. Itu sudah bisa kita pasarkan, kita jual. Ya, dari yang kosong itu kita nanti isi yang 1 on. Yang tadi 2 on menjadi 3 on, 3 on menjadi 4 on. Nah, di situ baru kita layak jual. Yang minimal 3 on lebih baru kita jual di pasaran. Suatu saat nanti kami bisa mengembangkan budidaya seperti ini di masyarakat umum, yang tujuannya bisa mencukupi perekonomian masing-masing individu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga didukung adanya ekosistem mangrove, nantinya bisa menjadikan tambahan edukasi. Nah, di sini ada budidaya, nanti kita imbangkan dengan konservasi di mangrove-nya. Harapan dari kami semoga apa yang diusahakan oleh kelompok ini bisa berkembang. Amin. Menjadi potensi yang baru, menjadi contoh juga untuk masyarakat sekitarnya.